Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, kabarnya pada pagi hari ini? Ini yang gak berangkat siapa aja? Terus yang ikut prestasi ke? Ini yang gak berangkat 6 sama 7 ya di kelas ini. Apa 5 sama 7? Bisa Brian. Jadi yang udah masuk di sini itu 5 sama 2. 6. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu anak maju untuk memimpin doa. Jadi dulu sekalian bimbing nyanyi teman-teman biar semangat. Ayo anak-anak bisa berdiri, kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyatu menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu. Di hari ini materinya yaitu mengenal peta. Sebelum masuk pembelajaran, apa kalian sudah tahu peta itu apa? Apa tuh? Ya, bagus Chelsea, berarti sudah baca. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, pasti kalian pernah pergi ke suatu tempat. Nah, sebelum pergi ke suatu tempat, kalian mencari dulu kan kita ada di apa, ada Google Map. Nah, kalian sebelum mencari tempat yang akan kalian tuju, kalian biasanya mencari dulu nggak tempat yang kalian tuju di Google Maps tersebut? Biasanya kalian mau kemana kalau misalkan mau lihat Google Map, kayak misal ke pantai, nah kalian nyari dulu itu di Google Map. Pernah nggak kalau misalkan kalian pakai Google Map terus mau naik pantai atau ke tempat tujuan tapi disasarkan dari Google Map tersebut? Menteri pernah? Mau kemana tujuannya? Rumah Kalista. Terus muter-muter di mana? Nggak ketemu. Terus akhirnya gimana, dijemput? Terus udah lagi saya kemana? Saya kemana?
Tapi akhirnya ketemu. Jelas nggak yang belakang? Bisa nggak? Jelas. Victor jelas nggak? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama peserta didik dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Nah, yang kedua peserta didik dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dan juga peta digital. Terus yang ketiga peserta didik mampu menunjukkan kota-kota, kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Nah, apa sih itu peta? Peta merupakan gambar permukaan bumi yang dibuat pada bidang data dengan menggunakan skala tertentu. Nah, seperti yang tadi Chelsea jawab, yaitu peta adalah gambar permukaan bumi yang digambar dalam sebuah bangun data. Nah, peta itu berasal dari kata mapa dalam bahasa Yunani. Nah, mapa tersebut itu memiliki arti kain penutup meja atau taplak. Pada awalnya peta digambar di atas kain yang menyerupai taplak meja. Jadi zaman dahulu itu udah ada yang namanya peta. Cuman kalau sekarang kan biasanya udah ada di kertas atau di Google Maps, sekarang yang digital. Nah, kalau zaman dulu itu peta digambar pada taplak meja. Dulu peta digunakan oleh orang-orang terdahulu itu biasanya buat berlayar dari satu samudera ke samudera yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu biasanya mereka gunakan untuk membuat peta untuk ke tempat tujuan, dan mereka nggak nyasar gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada jenis peta. Peta berdasarkan kegunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan juga peta khusus. Nah, peta umum sendiri itu yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada di suatu daerah. Nah, contohnya yaitu peta Pulau Jawa. Selanjutnya ada peta khusus, merupakan peta yang hanya menggambarkan penampakan khusus yang ada di suatu wilayah. Contohnya yaitu peta kepadatan penduduk di Pulau Kalimantan. Nah, ini peta yang kita gunakan untuk peta sehari-hari. Kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Berikut perbedaan peta konvensional dan juga peta digital. Nah, peta konvensional itu merupakan peta yang bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Jadi peta yang dari buku itu kertas itu dinamakan peta konvensional. Selanjutnya peta digital. Peta digital adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP dan lain sebagainya. Nah, itu seperti Google Maps. Nah, Google Maps itu berarti masuk dalam peta digital. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur yang ada dalam peta. Nah, unsur-unsur yang ada dalam peta ada beberapa arah mata angin, garis astronomis, skala, dan juga simbol. Nah, arah mata angin itu sendiri itu apa sih? Nah, arah mata angin merupakan cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin yang biasanya digunakan dalam peta, yaitu arah utara, selatan, timur, dan juga barat. Nah, kalian bisa buka buku di SPS halaman 32. Bisa buka. Nah, arah mata angin itu yang gambar nomor yang akan nomor 3. Coba salah satu maju.
Leo maju ke belakang. Nah, untuk yang ada di buku bisa lihat teman ya. Ini merupakan arah mata angin. Nah, arah mata angin itu biasanya yang atas itu menunjukkan utara. Nah, terus baliknya itu S berarti selatan. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya berarti utara itu N atau North, sedangkan selatan itu S atau C, terus timur itu E atau S, sedangkan barat itu W atau W. Kalau di bahasa Indonesia berarti kalau yang atas itu menunjukkan arah utara. Itu arah mata angin. Nah, selanjutnya itu garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Nah, itu di peta yang ada di buku kan sudah ada nomor 4 itu garis astronomis. Itu merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Nah, selanjutnya ada skala peta. Nah, skala di peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Nah, ini skala ada nomor 5, yaitu 1/1.300. Nah, berarti dalam 1 cm itu berarti berkisar 13 km. 130 km berarti 1/130 km. Berarti 1 cm di peta itu sama sih jaraknya di dunia nyata itu berarti sejauh 130 km. Selanjutnya ada simbol peta. Nah, simbol peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Nah, ini ya contoh simbol untuk penampakan alam. Nah, gambar seperti ini berarti sungai, terus gunung itu segitiga. Nah, gunung ini ada 2, gunung yang warna hitam sama yang warna merah. Jadi yang warna merah itu menunjukkan gunung berapi. Selanjutnya ini ada danau dan juga rawa. Nah, selanjutnya ada fungsi peta. Fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, memberi gambaran tentang luas suatu daerah. Terus yang ketiga, memberitahu kita jarak antar suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Dan yang kelima, memberitahu gambaran tempat yang akan kita kunjungi. Nah, itu tadi materi peta yang kita pelajari. Selanjutnya Bapak akan membagi 4 kelompok. Nanti jadi kalian berhitung 1 sampai 4 ulang lagi. Terusnya nanti dihitung dari yang dari depan dari jauh sih. Dihitung. Sini. Jujur. Sana atau 3? Ini tadi sampai mana ya? 2. Kamu berapa? 2. Silakan. Berarti yang kelompok 1 siapa? Kelompok 1 di bukan sini ya. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Nanti kelompok berapa? 2.
sudah dihitung masing-masing kok. Ayo duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo kelompok berapa? Ayo kelompok 1 di sana. Oh, di sana. Ini bermin.
bawahnya. Ini langsung di bawahnya. Hello. Ini sensor. Ini coba semuanya di bawah. Cari lo kamu sini terus fungsinya ini yang salah satu yang mau cari
Itu